Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipta Andika Putra Pratama. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Jogja dengan program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, ada beberapa materi yang nantinya akan saya jelaskan beberapa teorinya dan akan saya praktekkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Line Studio yang diajar oleh Pak Yoga Sahria. Nah, di sini ada materi-materi yang akan saya jelaskan, yaitu Line Studio, kombinasi teknik color correction dan segmentation, face effect, dan pengembangan template-nya. Apa itu Line Studio? Line Studio merupakan sebuah tools yang dapat membantu Anda untuk membuat lens berbasis augmented reality di platform sosial media yaitu Snapchat. Kustomisasi ini tanpa batas di Line Studio memungkinkan Anda untuk bebas berkreasi dan membuat apa yang Anda inginkan di dalam Line Studio. Berikutnya, yaitu materi yang akan dipraktekkan nanti, yaitu kombinasi teknik color correction dan segmentation. Yang pertama, color correction. Color correction merupakan sebuah efek yang menggunakan input color lookup tabel atau LUT image yang menyesuaikan pewarnaan lensa. LUT ini digunakan untuk melakukan penyesuaian gambar dalam beberapa aspek seperti saturasi, exposure, keseimbangan warna, dan lain sebagainya. Selain digunakan untuk memasukkan LUT image, pada color correction juga dapat memilih salah satu tekstur bawaan yang sudah tersedia. Berikutnya yaitu segmentation. Segmentation digunakan untuk penerapan pada kamera sehingga dapat menampilkan atau menyembunyikan area tertentu dari pandangan atau yang ditangkap. Berikutnya yaitu hand segmentation. Hand segmentation yaitu memungkinkan kita mengelompokkan tangan dengan mudah dan menggantinya dengan gambar atau bahan khusus. Template ini menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan segmentasi tangan untuk menutup objek saat berada di belakang tangan. Selain itu, ada contoh lain untuk menempatkan gambar di tangan dan menempatkan gambar dengan efek parallax. Template ini juga menunjukkan fitur lain dari Line Studio seperti gerakan tangan, orientasi tangan, serta perilaku untuk mencapai interaksi yang unik. Berikutnya yaitu face mask. Face mask digunakan untuk memetakan tekstur dua dimensi ke arah wajah. Jadi wajah bisa ditutupi dengan sebuah dua dimensi seperti gambar dan lain sebagainya. Untuk face mask yang digunakan dapat secara default bahan Line Studio, yaitu dengan teksturnya tampak dicat pada kulit dan berkerut dengan gerakan wajah, atau dapat menggunakan mask dengan gambar sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengimpor gambar melalui tabel pencarian pada tekstur. Nah, ini ada beberapa yang nantinya akan dipraktekkan. Yang pertama adalah segmentation background, yang kedua adalah penerapan color correction, yang ketiga adalah hand segmentation, dan yang terakhir adalah face mask. Nah, pada background segmentation ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, caranya adalah kita bisa membuat background segmentation dengan cara klik tanda plus, kemudian pada bagian objek kita pilih menu dan pilih screen image, atau dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian kita pergi ke menu inspektor dan atur material dengan unlit tekstur dengan background yang ingin digunakan opacity tekstur diatur dengan potret background segmentation, dan blend modenya kita pilih normal supaya gambar akan terbentuk rapi dan sesuai yang kita inginkan. Nah, berikutnya adalah penerapan color correction. Langkahnya adalah kita klik tanda tambah atau plus di dalam objek. Nah, kemudian kita pilih color correction dan pilih empty. Karena empty adalah color correction yang tidak berisi efek atau kosong. Jadi kita bisa menginputkan efek yang telah dibuat ke dalam empty tersebut. Cara memasukkannya adalah pada bagian inspektor di bagian empty, kita di post effect pada bagian tekstur diganti dengan LUT yang sudah dibuat. Jadi kita membuat LUT terlebih dahulu, lalu LUT yang telah dibuat dimasukkan dengan cara mengklik dan mengambil LUT. Kita cari LUT-nya disimpan di mana. Nah, berikutnya adalah penerapan hand segmentation. Caranya adalah kita mengklik tanda tambah atau plus pada pojok atas, kemudian kita pilih hand segmentation. Kemudian pada menu inspektor, materialnya kita ganti dengan diffuse dan teksturnya kita masukkan gambar yang ingin digunakan. Blend modenya kita ganti juga dengan normal supaya gambarnya seperti
sesuai atau bisa disebut kayak PNG gitu, backgroundnya seperti tidak ada backgroundnya. Nah, dapat dilihat seperti gambar di samping. Nah, yang terakhir pada segmen utama yaitu penerapan face mask. Caranya adalah kita mengklik tanda tambah di bagian objek, lalu kita pilih face mask. Seperti cara-cara sebelumnya sama, namun kita mengaturnya di bagian tekstur. Kita sama juga mengambil gambar atau objek 2 dimensi yang ingin digunakan. Nah, di sini ada penerapan face effect dan pengembangan template-nya. Di sini saya membuat 2 materi. Yang pertama tadi penerapan segmentation dan color correction, dan yang kedua di sini saya membuat materi face effect dan pengembangan template-nya. Ini ada beberapa yang nanti akan dibahas. Yang pertama adalah face landmark secara umum dan pintu face landmark, placement mode, point mode, dan langkah-langkah pengerjaannya, langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama adalah face landmark secara umum. Template ini dilengkapi dengan beberapa script pembantu agar membantu pengguna melampirkan objek ke satu titik atau beberapa titik pusat lainnya. Pengguna juga dapat menggunakan jarak antar titik untuk membuat satu interaksi yang berbeda. Nah, place mode. Ada 2 opsi yang tersedia untuk menempatkan objek di landmark. Yang pertama, stick in between point, atau opsi ini melampirkan semua konten turunan dari script ke posisi face landmark. Yang kedua adalah spam it at a point, atau opsi ini bisa mendistribusikan objek anak di sepanjang semua titik face landmark. Nah, ini adalah point mode yang ada di wajah yang digunakan untuk menanda. Jadi setiap sudut ada angkanya tersendiri untuk digunakan sebagai penanda. Poin ini mengacu pada setiap penempatan landmark seperti yang dapat dilihat pada diagram di samping. Jadi setiap kita menempatkan landmark, kita harus menyesuaikan. Misal kita terapkan di atas kepala, maka kita harus menggunakan poin yang bernilai 71. Misal kita akan menggunakan di mata, kita posisikan di tengah. Jadi kita bisa menggunakan poin 84 atau 75, atau kita ambil tengahnya saja di angka 28. Nah, misal kita akan menerapkannya di bagian dagu, kita bisa mengambil angka 7, 8, dan 9, atau bisa kita ambil 5 dari 5 sampai dengan angka 11. Seperti itu. Berikutnya adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama kita buka Lens Studio, bagian search kita cari face landmark. Nah, seperti dicontohkan pada gambar di samping ya. Berikutnya adalah pada objek kita pilih tanda plus lalu kita pilih skin object. Nah, setelah kita pilih lalu drag and drop komponen pintu face landmark-nya. Jadi ketika kita sudah memilih template-nya, maka kita hapus semua yang berhubungan dengan template awal, lalu kita buat baru dengan cara membuat skin objek baru, dan kita masukkan scriptnya di pintu landmark di bagian inspektor skin objek yang telah dibuat tadi, atau dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Nah, berikutnya pada script atur kamera menjadi kamera dan head binding menjadi head binding. Jadi kan pertamanya kosong tuh, di bagian kamera kosong, non dan head bindingnya non. Nah, kita klik saja, lalu kita tambahkan kamera menjadi kamera.kamera, head binding, atau dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Nah, berikutnya untuk memasukkan objek 2 dimensi, kita bisa menambahkan image object ke dalam script skin, lalu pada tekstur image kita pilih gambar yang kita inginkan. Dapat dilihat seperti gambar di bawah ini ya. Berikutnya untuk mengatur posisi objek menggunakan custom point. Pada value atur parameter yang tersedia dari 0 hingga 93. Kita sesuaikan apa yang ingin diletakkan di bagian mana, misal di bagian kepala atau di bagian mata atau di bagian dagu. Kita atur saja value yang semula 0, kita atur dengan angka yang ada pada point mode yang saya tampilkan di slide sebelumnya. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Berikutnya saya akan mempraktekkan semua yang tadi saya jelaskan step by step. Dari pertama yaitu
segmentation dan color correction, dan yang kedua adalah kasih template face landmark. Langsung saja kita pergi ke Line Studio. Nah, ini kita sudah masuk di dalam Line Studio-nya. Kita tadi sudah saya lebih tepatnya sudah membuat sebuah project baru. Di sini masih kosong ya. Berikutnya ini saya akan menerapkan tahap yang pertama, yaitu color correction dan segmentation tadi ya. Di sini saya yang pertama akan memasukkan backgroundnya terlebih dahulu. Caranya kita klik kamera, kita master tool-nya, kita pilih. Nah, ini segmentation texture, kita pilih portrait background segmentation, atau bisa juga lewat sini kita pilih. Nah, ini sama saja. Berikutnya setelah dimasukkan, kita masukkan gambar atau background yang ingin kita gunakan. Caranya klik tanda plus, kita cari image object, tepatnya ditempatkan di image di kamera ya, kamera utama. Berikutnya di image object ini kita ganti teksturnya menjadi background yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan temanya superhero Indonesia ya, ini yang difilmkan, yaitu Gundala. Oke, ini kan belum muncul nih karena di sini masih di belakang kamera, di bagian sini. Kita atur aja sampai muncul. Nah, ini kita sesuaikan dengan posisi yang sesuai. Oke, sudah. Nah, di sini tahap segmentation background sudah selesai. Berikutnya saya akan menambahkan color correction. Di sini kita klik tanda plus, lalu kita pilih color correction, kita cari yang namanya empty. Nah, ini kenapa empty? Karena empty itu masih kosong ya, nggak ada preset apapun atau loot apapun yang di dalamnya. Jadi kita bisa dengan leluasa menambahkan loot baru. Di sini caranya klik bagian empty, lalu pergi ke inspektornya, kita di bagian tekstur kita masukkan lootnya. Sama, kita ambil dari file. Nah, kita masukkan loot yang sudah saya buat tadi. Kita oke. Nah, di sini sudah terterap ya, kayak ada hijau-hijau gitu. Nah, di sini tahap color correction juga sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat face mask. Nah, ini caranya kita klik tanda plus. Nah, kita buat kamera baru dulu. Kamera baru dulu buat ditempatkan face mask ya. Nah, ini sudah kita, kan ini masih ketutup nih, kita geser aja kanan atau kiri, sesuaikan posisinya agar pas. Nah, ini sudah pas. Berikutnya di bagian kamera 2 ini kita tambahkan yang namanya face mask ya, face mask. Nah, ini defaultnya seperti ini ya. Kalau kita gerak-gerak seperti itu, ini saya akan mengganti saja face masknya menjadi gambar yang sudah saya siapkan. Bagian tekstur kita ambil gambarnya dari file ya. Nah, ini topeng sudah saya siapkan ya. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu penerapan hand segmentation. Di sini penerapan hand segmentation-nya cukup mudah. Caranya kita cari hand segmentation. Nah, di sini ketemu hand segmentation. Kita klik, tunggu sampai muncul di bagian objek ya. Tunggu agak lama, tergantung spek dari laptop masing-masing ya. Di sini sudah ada defaultnya. Nah, seperti ini. Ini saya akan menggantinya menjadi petir ya. Untuk menggantinya kita pergi ke menu inspektor. Caranya kita klik dulu. Ini hand segmentation-nya kita klik dulu. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini masih default ya, ini objek segmentation teksturnya. Kita ganti aja dengan, kalau saya biasa menggunakan unlit ya, supaya kayak objeknya itu sesuai, jadi sesuai kayak di genggaman kita gitu. Ini kan masih putih defaultnya, kita ganti aja teksturnya, kita ganti dengan objek yang sudah saya siapkan, yaitu petir. Jadi seolah-olah tangannya ada petirnya gitu. Kita masukkan, lalu kita oke. Nah, ini kan masih seperti ini ya. Nah, ini seperti ini masih kayak ada blok hitam. Itu kenapa? Karena blend mode-nya masih di disable. Jadi kayak format PNG-nya itu belum terterap dengan sesuai. Nah, di sini kita buat normal saja. Nah, kita coba lagi. Nah, ini udah muncul seperti ini. Mungkin untuk praktek yang pertama, yaitu color correction dan
segmentation. Ini saya menerapkan beberapa segmentation ya. Yang pertama background segmentation, hand segmentation. Ada 2 yaitu background segmentation dan hand segmentation. Mungkin itu untuk yang pertama yaitu collaboration dan segmentation. Berikutnya saya akan mempraktekkan yang kedua yaitu modifikasi phase effect. Mari kita lanjut ke project phase effect. Oke, untuk selanjutnya yaitu phase effect atau phase landmark. Di sini saya akan menerapkan atau mempraktekkan phase landmark, yaitu di sini saya akan menambahkan objek 2 dimensi ya. Nanti topi, kacamata, dan ya nanti adalah yang saya tambahkan seperti pelengkap. Di sini ada beberapa landmark dari Develop Line Studio ya. Di sini ada angkanya banyak sekali, yaitu berjumlah sekitar 92 titik ya di sini. Nanti kita sesuaikan saja titik mana yang akan saya tempatkan. Misal topi saya tempatkan di angka 71, misal kalau mata saya tempatkan diambil titik tengahnya yaitu 28 atau 84 atau 75. Terus kalau misal di bawah itu ya, kalau misal kumis itu saya ambil 33. Nah ini nanti disesuaikan, saya sesuaikan saja. Di sini saya langsung saja praktekkan ya. Di sini saya akan mematikan dulu kameranya karena nanti saya akan memakai kamera yang ada di Line Studio. Oke. Berikutnya langkah pertama yaitu kita cari phase landmark. Kita ketik atau kita cari aja phase landmark. Nah ini kita tunggu prosesnya. Tunggu prosesnya sampai muncul projectnya. Sebentar lagi. Nah ini kita sudah masuk di phase landmark ya, sudah masuk di bagian phase landmark. Ini saya pakai kamera ini karena kita nggak menggunakan defaultnya, kita akan memodifikasi atau membuat baru. Ini saya hapus saja semua dari left sampai mount, ini saya hapus saja. Klik kanan delete. Nah kan kosong seperti ini. Nah untuk menambahkan phase landmark baru, di sini saya akan nambah dengan cara klik plus objek. Nah, di sini berikutnya saya tambahkan skin objek. Nah, ini kenapa skin objek? Karena kita akan membuat skin baru. Nah, di sini saya akan menambahkan merename aja. Misal kita buat rambut misalnya. Di sini kita buat rambut. Nah, di dalamnya kan ini masih kosong. Kita tambahkan lagi image object. Image object ini digunakan untuk penempatan gambarnya nanti dan scriptnya. Nah, di sini scriptnya kita masukkan saja, kita ambil script dari sini ya. Pintu phase landmark. Nah, ini kita drag and drop ke bagian ini ya, inspektor. Kita drag and drop saja. Nah, seperti ini. Oh, sebentar, salah ya, drag and dropnya. Harusnya saya drag and drop di drag and drop di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kita setting dulu kameranya. Kamera menjadi kamera dan head blending kita setting menjadi head blending. Nah, sudah. Nah, ini kan sudah mengikuti nih. Nah, sudah mengikuti karena gambarnya saya belum masukkan jadi kosong. Tentunya saya pergi ke image object. Nah, di sini teksturnya ini ganti dengan gambar atau objek 2 dimensi yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan aset Naruto aja ya. Aset Naruto. Ini kita open. Nah ini kan masih posisinya nggak sesuai nih. Nah ini kita atur saja value-nya di bagian sini. Nah, kita atur
Nah, ini kan tadi kalau kita lihat di titiknya ya, kalau di bagian kepala itu ada di 71. Nah, ini ambil tengahnya saja 71. Nah, kita ketik di sini value yang semula 0, kita ganti menjadi 71. Nah, enter. Nah, udah di atas ya. Tapi itu masih kebesaran. Kita atur aja scale-nya ini. Kita kecilin. Sesuaikan aja dengan kemauan kita. Nah, ini kan posisinya masih agak kanan nih. Kita atur nih offsetnya nih. Kita atur supaya agak ke posisinya itu tepat gitu ya. Tepat. Ini scale-nya kita atur aja, kita gedein, kita kecilin sesuai gitu. Biar sesuai. Ini kurang ke atas, kita atur aja agak ke atas gitu. Ini asetnya kita bisa tambahkan aset sesuka hati kita, jadi sesuai kreativitas masing-masing ya asetnya. Sesuaikan sampai pas, tidak kebesaran dan tidak. Nah, ini sudah pas, sudah mengikuti gerak kita. Aset yang pertama, rambut, sudah selesai. Sini saya akan membuat aset yang kedua. Aset yang kedua sepertinya mata ya. Buat sama seperti tadi, yaitu skin object. Kita rename aja. Di sini saya rename menjadi mata. Kita masukkan ini scriptnya, kita drag and drop ke bagian skin mata. Nah, sudah masuk ya ini. Nah, sama seperti tadi, kita setting kameranya menjadi kamera, terus head blending menjadi head blending dalam kamera, terus efek head blending. Nah, sudah. Nah, berikutnya saya tambahkan image object, karena image object ini nanti yang digunakan untuk menempatkan objeknya. Nah, ini sudah mengikuti seperti tadi. Kita ganti teksturnya. Di sini saya ambil tekstur mata. Nah, ini sudah ada dua, kanan dan kiri. Oke. Nah, ini masih kebesaran ya. Kita sesuaikan saja, sesuaikan lagi. Kita atur scale-nya. Nah, ini karena pivot presetnya ada di tengah, kita atur aja. Sama di bagian value, point value-nya. Kita cek mata itu ada di mana sih? Kita cek dulu. Nah, ini kan kalau saya ada gambarnya itu dua sekaligus, mungkin saya langsung ambil aja tengah-tengahnya. Di angka 28 ini ya, di tengah-tengah antara mata. Jadi supaya pas point value-nya, kita ketik aja 28, enter. Nah, ini masuk kebesaran, kita kecilkan scale-nya, sesuaikan dengan posisi mata. Ini udah, karena ini masih agak ke bawah ya, terus ini saya atur aja agak ke atasin di offsetnya. Offset yang tengah ya, ini untuk mengatur atas dan bawah, ini untuk kanan dan kiri. Ini kan karena Kakashi itu terkenal matanya satu ya, ini masih menumpuk di depannya. Saya atur aja ini matanya, saya taruh di atasnya rambut. Bentar, salah ini, di atasnya rambut. Waduh, salah. Nah, itu udah masuk di dalamnya ya, jadi matanya satu, kelihatan satu. Oke, berikutnya yang terakhir kan Kakashi itu pakai masker ya. Ini pakai masker, caranya tambahkan lagi skin object baru. Ini saya rename supaya saya nggak bingung nantinya. Masker. Nah, ini sudah. Terus tambahkan scriptnya sama seperti tadi, atur kameranya, atur head blendingnya. Udah ya. Udah masuk kamera dan head blendingnya. Berikutnya kita tambahkan lagi nih, tambahkan lagi image object. Oke, kita tambahkan lagi
lagi sama seperti tadi, kita klik teksturnya, kita ganti teksturnya menjadi gambar yang telah kita siapkan. Di sini masker ya, kita oke. Nah sudah nih, maskernya masih posisinya tidak sesuai sama seperti tadi. Kita cek lagi point value-nya. Nah saya pakai titik berapa ya yang sesuai. Di sini saya pakai titik sepertinya pakai titik 51 di atas bibir pas atau di tengah-tengah ya. Oh 51, kita coba dulu 51 ya. Kita coba point value-nya kita ubah jadi 51. Terus kita enter. Loh, posisinya kan masih dan ini skalanya kita atur skalanya. Oh ternyata kalau 51 masih kurang bawah. Kita atur lagi nih 71, kita buat di dagu ya. Oh 71 lupa saya cek dulu. Ini harusnya tadi 8 ya, 8 bukan 71. Lagi 8. Nah udah pas di bawah nih. Dan kita atur scale-nya. Scale kita atur, sesuaikan. Nah ini sudah sesuai. Ini jadi sudah sesuai seperti ini. Sudah sesuai. Yes. Ini karena maskernya agak ke bawah, panjang ke bawah. Kita atur ada, agak ke atasin. Caranya di offsetnya kita agak ke atasin. Terus ini posisinya masih agak ke kanan, kita ke kiri. Nah sudah. Agar lebih menarik, supaya tidak backgroundnya polosan seperti ini, kita tambahkan background supaya lebih hidup gitu ya. Caranya kita plus. Nah ini saya tambahkan lagi screen image. Screen image. Nah di sini ini kita ganti menjadi nama background. Terus tambahkan lagi satu lagi image untuk unlit ya, unlit. Background ini untuk gambarnya. Dulu backgroundnya. Oke saja ini. Terus ini kita atur fitnya, fill and cut. Nah ini sudah. Nah ini materialnya kan ini masih di belakang ya. Ini kita atur aja menjadi unlit. Oke. Nah ini kita masukkan lagi. Ya. Nah, ini terus di bagian unlit-nya kita setting. Oke, di bagian ini ortografikanya kita setting. Kita buat portrait background segmentation seperti tadi. Oke. Nah, ini kan masih di kayak tertutup gitu ya. Ini caranya kita taruh di atas kamera, di atas sendiri. Nah, di sini sudah ya. Terus di ortografik kameranya kita setting aja. Nah, ini render order, kita buat ortografiknya kameranya di atas sedang. Nah ini sudah terap dengan rapi, sesuai. Mungkin itu. Jadi ini kita bebas bisa mengganti-gantinya ya, ganti-ganti asetnya. Kita bisa membuat misal ini atasnya topi, matanya jadi kacamata, terus bisa nambahin kumis gitu ya. Sudah jadi untuk semua keseluruhan prakteknya. Nah mungkin untuk praktek yang saya praktekkan seperti ini dari kedua video yang telah saya berikan, yaitu tutorial yang pertama yaitu penerapan color correction, dan yang kedua adalah penerapan ini ya, face landmark. Ya, sudah saya praktekkan semuanya.
Nah, itu tadi praktek yang telah saya praktekkan ya, teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.